kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika seseorang harus memilih antara kehidupan pribadi dan perjuangan untuk sebuah bangsa? Bagi Muhammad Hatta, pilihan itu bukan sekedar cerita. Di balik sosok yang dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, ada sisi personal yang jarang dibicarakan. Hatta tidak menikah pada masa perjuangannya. Ia baru menikah setelah Indonesia merdeka. Lantas benarkah Bung Hatta sengaja menunda pernikahan demi perjuangan kemerdekaan? Jawabannya tidak sesederhana kisah cinta yang tertunda, namun perjalanan hidup Hatta menunjukkan bahwa perjuangan memang menjadi prioritas besar dalam hidupnya. Bung Hatta dikenal karena kecerdasan, ketelitian dalam berpikir, hingga prinsip hidup yang teguh. Semasa muda ia aktif dalam politik pergerakan. Di balik ambisinya, Hatta menyimpan keinginan personal yang sederhana. Sejak lama, ia memutuskan untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Bagi Hatta, membangun bangsa adalah prioritas yang tak ingin dibagi perhatiannya dengan kehidupan rumah tangga. Prinsip Hatta kerap dijadikan bahan olokan oleh teman-teman seperjuangannya. Bahkan, Bung Karno menjuluki Hatta sebagai penjaga abadi. Prinsip yang dipegang Hatta bukan hanya sebatas omongan belaka. Ia baru membuka hatinya untuk memikirkan urusan pribadi setelah kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Hatta berkenalan dengan seorang gadis muda berusia 19 tahun bernama Rahmi Rachim. Melalui perantara keluarga dan teman dekat, Bung Hatta yang saat itu berusia 43 tahun akhirnya bersanding dengan Rahmi. Meski terpaut usia 24 tahun, kepribadian keduanya yang berbeda membuat perjalanan cinta mereka berlabuh ke pernikahan. Bung Hatta tidak berlama-lama, ia mengirimkan surat lamaran berisi niat untuk menikah. Dalam surat tersebut, Hatta menjelaskan prinsip-prinsip hidupnya kepada Rahmi. Ia tak menjanjikan kemewahan, tetapi kehidupan rumah tangga yang sederhana dan penuh makna. Soekarno menjadi saksi pernikahan Hatta dan Rahmi pada 18 November 1945. Megamendung Bogor menjadi saksi resepsi keduanya yang digelar secara sederhana sesuai dengan gaya hidup Hatta yang merakyat. Mahar yang diberikan saat itu adalah buku karangan Hatta dan karya ilmiah yang mengulas filsafat Yunani kuno. Pemberian buku ini bukan karena Bung Hatta pelit atau tidak mampu membeli mahar dalam bentuk lain. Namun Hatta ingin memberikan sesuatu yang mencerminkan nilai, ilmu, dan prinsip hidupnya. Setelah resmi menikah, kehidupan rumah tangga Hatta dan Rahmi jauh dari kemewahan. Meskipun Hatta menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia, keluarga kecil mereka hanya tinggal di rumah dinas tanpa banyak fasilitas. Bahkan setelah pensiun dari jabatan publik, Hatta menolak tunjangan pensiun hingga keluarga mereka sempat mengalami kesulitan ekonomi. Rahmi yang tidak menuntut kehidupan mewah selalu mendampingi sang suami. Ia mengurus rumah, memasak, hingga menjahit pakaian untuk keluarganya sendiri. Keluarga sederhana ini dikaruniai 3 orang anak perempuan, salah satunya Mutia Hatta. Puluhan tahun menikah dalam kesunyian tanpa sorotan, cinta mereka terus bertumbuh dan bertahan. Rahmi selalu mendampingi Hatta hingga hembusan nafas terakhir sang suami pada 14 Maret 1980. Dalam banyak wawancara setelah kepergian sang suami, Rahmi tak pernah mengeluhkan kehidupan yang serba sederhana. Ia menyebut sang suami sebagai sahabat terbaik dalam hidupnya. Kemerdekaan mungkin menjadi cita-cita terbesar Hatta, namun di rumah, Rahmi menjadi tempat hatinya menemukan kedamaian.